Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa ya dunia kita ini strukturnya kayak sekarang? Kenapa kita punya perusahaan, kenapa ada kontrak, dan kenapa juga ada pemerintah? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kekuatan tak terlihat yang mengatur itu semua lewat kacamata ekonomi institusional baru. Yuk kita mulai. Oke, ini dia teka-teki utamanya. Teori ekonomi klasik kan sering bilang kalau pasar itu sempurna, tanpa hambatan. Tapi, kalau beneran sesempurna itu, kita seharusnya nggak butuh struktur yang ribet kayak perusahaan atau sistem hukum yang rumit kan? Pertanyaan inilah yang jadi pemicu cara berpikir yang benar-benar baru di dunia ekonomi. Dan teka-teki inilah yang akhirnya mendorong para ekonom untuk mulai mencari jawaban di luar teori-teori yang sudah ada. Bisa dibilang, ini adalah awal dari sebuah revolusi kecil dalam ilmu ekonomi. Coba deh, lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi kita punya dunia teori ekonomi neoklasik yang kelihatannya mulus-mulus aja. Transaksi terjadi instan, semua orang tahu segalanya, dan efisiensi itu datang otomatis. Tapi di sisi lain, ada dunia nyata tempat kita hidup. Penuh dengan biaya tak terduga, ketidakpastian, negosiasi alot, dan orang-orang yang mengambil keputusan berdasarkan persepsi mereka sendiri yang subjektif. Akhirnya, para ekonom sadar, wah, ada yang kurang nih dari model kita. Mereka pun menemukan satu kepingan puzzle yang hilang, yang bisa menjelaskan jurang antara teori dan kenyataan. Mari kita lihat apa itu. Dan kepingan yang hilang itu ternyata adalah biaya transaksi. Ini bukan soal harga barangnya ya, tapi semua biaya lain yang ngikutin. Biaya buat cari informasi, biaya buat negosiasi, dan biaya buat mastiin kesepakatan itu beneran dijalankan. Di dunia teori yang sempurna, biaya ini dianggap nol. Tapi di dunia nyata, wah, biaya ini ada di mana-mana. Terus gimana dong cara kita ngatasin biaya transaksi yang tinggi ini? Jawabannya institusi. Ini adalah solusi cerdas dari manusia. Dan ingat ya, institusi itu bukan gedung atau organisasi. Institusi adalah aturan main yang kita semua sepakati, baik yang tertulis maupun enggak, biar interaksi kita jadi lebih gampang dan bisa ditebak. Dan ini dijelaskan dengan sangat baik oleh Douglas G. North, salah satu tokoh kunci di bidang ini. Intinya, institusi itu adalah alat kita untuk bikin dunia yang tadinya kacau jadi lebih teratur. Kalau aturannya jelas, kita jadi lebih bisa percaya satu sama lain dan nggak perlu buang-buang energi buat waspada terus-terusan. Oke, sekarang kita udah pegang konsepnya nih, biaya transaksi dan institusi. Yuk, kita lihat gimana kedua hal ini ngebantu kita ngertiin struktur ekonomi di kehidupan sehari-hari. Salah satu hal paling keren dari teori ini adalah kemampuannya untuk menjelaskan fenomena yang namanya dilema sosial. Ini tuh situasi yang paradoks, di mana kalau setiap orang cuma mikirin keuntungan dirinya sendiri, hasilnya malah semua orang jadi rugi. Biar gampang, kita pakai contoh klasik ya. Bayangin ada padang rumput milik bersama. Buat satu peternak, nambahin sapi sebanyak-banyaknya itu pilihan yang rasional kan? Tapi kalau semua peternak mikir gitu, padang rumputnya bakal gundul dan akhirnya semua rugi. Nah, disinilah institusi masuk sebagai pahlawan. Misalnya, dengan bikin aturan soal jumlah ternak, biar kepentingan individu bisa sejalan sama kepentingan bersama. Dan ini akhirnya ngejawab pertanyaan kita di awal-awal tadi, kenapa sih ada perusahaan? Menurut Ronald Coase, perusahaan itu sendiri adalah sebuah institusi. Kadang, ngurusin semua hal di pasar bebas, cari supplier, nego harga, bikin kontrak buat setiap kerjaan, itu biayanya mahal banget. Jadi, jauh lebih efisien untuk ngumpulin semua orang di bawah satu atap yang kita sebut perusahaan untuk menekan semua biaya transaksi itu. Oke, kita udah lihat level mikro. Sekarang, coba kita zoom out, kita pakai kacamata ini buat lihat salah satu pertanyaan terbesar dalam pembangunan global. Pertanyaannya gede banget. Kenapa ada negara yang kaya raya, sementara negara lain kok kayaknya susah banget buat maju? Oke, geografi dan sumber daya alam mungkin berpengaruh. Tapi, ekonomi institusional baru menawarkan jawaban lain yang sangat kuat. Nah, jawabannya ada di dalam sebuah konsep yang disebut ketergantungan jalur atau path dependence. Gini cara kerjanya. Pilihan-pilihan institusional yang dibuat di masa lalu, bahkan ratusan tahun lalu, itu membentuk jalur perkembangan sebuah negara. Seiring waktu, organisasi, bisnis, dan kelompok politik tumbuh dan beradaptasi dengan aturan-aturan itu. Akibatnya, negara jadi kayak terkunci di jalur tersebut. Mau pindah ke jalur yang lebih baik? Susah banget, karena sudah terlalu banyak pihak yang diuntungkan sama sistem yang lama, meskipun sistem itu nggak efisien.
Dan kutipan dari Douglas C. North ini, wah nusuk banget sih. Ini nunjukin kalau masalahnya bukan karena organisasi di negara-negara miskin itu nggak efisien. Justru sebaliknya, mereka sangat efisien. Tapi, mereka efisien dalam melakukan hal-hal yang diberi insentif oleh aturan main yang ada, dan sayangnya, insentif itu seringkali mendorong aktivitas yang nggak produktif buat ekonomi secara keseluruhan. Tapi pertanyaannya sekarang, apa teori ini udah cukup? Apa ceritanya sesederhana itu? Yuk kita lihat sisi lainnya, kritik penting terhadap pendekatan ini. Nah ini dia kritik utamanya. Teori ini kadang-kadang kesannya terlalu optimis. Seolah-olah seiring berjalannya waktu, masyarakat pasti akan memilih aturan main yang paling efisien untuk kebaikan bersama. Tapi, kenyataannya seringkali nggak begitu kan? Coba deh perhatikan grafik ini. Anggap aja titik SQQ itu kondisi kita sekarang, yang nggak efisien. Nah, garis miring itu adalah semua kemungkinan hasil yang lebih baik dan efisien. Teori ini jago banget nunjukin jalan gimana caranya kita bisa pindah dari SQQ ke salah satu titik di garis efisien itu. Tapi, ini dia masalahnya, ada banyak banget titik di garis itu. Dan setiap titik menguntungkan kelompok yang berbeda-beda. Jadi pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara menjadi efisien, tapi efisien untuk siapa? Siapa yang punya kuasa untuk milih kita mau mendarat di titik yang mana? Ini membawa kita ke pertanyaan paling penting. Kalau bukan efisiensi murni yang jadi patokan, lalu apa yang menentukan aturan mana yang akhirnya kita pakai? Siapa yang pegang kendali? Di sini kita bisa lihat ada dua jawaban yang beda banget. Jawaban institusional yang murni bakal bilang, tenang aja, efisiensi pasti akan menang pada akhirnya. Tapi, jawaban dari kacamata ekonomi politik lebih realistis. Aturan itu dipilih bukan karena paling efisien buat semua, tapi karena aturan itu menguntungkan mereka yang punya kekuatan politik dan daya tawar paling besar. Jadi, kesimpulan pentingnya apa? Ekonomi itu nggak bisa dipisahkan dari politik. Titik. Untuk benar-benar paham kenapa aturan main kita seperti sekarang, kita nggak cuma bisa lihat dari sisi efisiensi dan biaya transaksi, tapi kita juga harus lihat siapa yang punya kekuasaan. Nah, sebagai penutup, coba deh sekarang kita refleksi sedikit. Pikirkan lingkungan kalian sendiri, di kantor, di lingkungan rumah, atau bahkan dalam dinamika keluarga. Apa sih aturan main tak terlihat yang membentuk interaksi di sana? Karena memahami aturan-aturan ini adalah langkah pertama untuk memahami dunia di sekitar kita.